anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan membahas pelajaran 5 dan pelajaran 6. Kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Ya, pembahasan yang akan kita bahas di sini ada 3 mapel. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah PKN, dan yang terakhir adalah matematika. Ya. Untuk pembahasan kita bahasa Indonesia, yang pertama kita akan membahas masalah menggunakan tokoh. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membaca dongeng. Ya, sudah kita teacher jelaskan ya buku dongeng, baik itu pesannya, tokohnya ataupun sifat-sifat dari dongeng tersebut. Ya, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk memerankan dongeng. Ya, kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 24 ya. Di situ ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak memerankan suatu cerita ya, supaya cerita yang kita sajikan itu terlihat menarik dan indah ya. Yang pertama adalah kita baca terlebih dahulu cerita dongeng tersebut ya, kemudian kenali tokoh dan sifatnya ya, pilih tokoh dan sifat yang mana yang sesuai dengan karakter yang kalian miliki ya. Yang selanjutnya adalah hafalkan percakapannya ya, bagian kamu apa ya, kemudian kalian harus mengingat bagian kamu ya, dan hafalkan seluruh percakapan yang akan kalian perankan. Ingat ya, kalian gak hanya fokus pada bagian percakapan yang akan kalian perankan, tetapi kalian juga harus mengetahui semua peran-peran yang akan diperankan oleh kawan kalian. Supaya kenapa? Supaya nanti pas bagian kamu kalian nggak dilabakkan ya, kalian tahu ini urutan saya, setelah ini saya gitu ya. Yang selanjutnya adalah siapkan properti atau alat yang mendukung percakapan. Apa saja sesuai dengan konteks isi dongeng tersebut ya. Bisa bentuk pakaian yang akan kalian kenakan ya, bisa alat-alat yang membantu yang lainnya ya, kayak gambar ataupun bahan-bahan ataupun properti yang lainnya ya, ataupun pengeras suara dan sebagainya bisa disiapkan untuk menunjang pentasan drama kalian atau pembawaan ceritanya supaya lebih baik ya. Yang selanjutnya adalah ucapkan setiap percakapan dengan lantang dan percaya diri ya. Jadi ketika kita memerankan suatu tokoh di dalam suatu cerita ya, kita harus mengucapkan kalimatnya dengan lantang ya. Jadi enggak malu-malu kucing ya. Biasanya kebanyakan dari kita kurang percaya diri ya, sehingga apa yang akan kita sampaikan itu tidak terbawakan dengan baik, sehingga pembaca atau penonton tidak mendapatkan hasil yang bagus dari yang kita sampaikan ya. Yang selanjutnya nanti kalian bisa latihan sendiri ya, bisa ajak adik atau kakak kalian ya, atau teman kalian yang ada di rumah, bisa saudara kalian, untuk berlatih memerankan tokoh ya. Untuk dongengnya apa teacher? Dongengnya bebas ya, yang mana menurut kalian yang menurut kalian menarik, kalian bisa pakai untuk latihan di rumah ya. Nanti kalau kita sudah mulai normal ya, ada kesempatan kita akan praktek bagaimana kita cara memerankan drama atau memerankan isi dari dongeng tersebut ya. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang menulis cerita sesuai gambar. Kalian bisa cek di buku kalian untuk pembelajaran 6 pada halaman 28 ya. Kita akan membuat cerita berdasarkan gambar yang sudah disajikan ya. Kalian bisa cek di halaman 28 di sini ya. Jadi urutan untuk kita membuat cerita ya, terlebih dahulu kita harus pahami gambar dari gambar satu ke gambar yang lainnya ya. Setelah itu kita bisa membuat kalimat ya berdasarkan gambar tersebut ya. Semuanya itu gambar yang pertama ya. Ayah dan Adi sedang berbincang-bincang membicarakan tentang tanaman yang telah mereka tanam ya. Bisa kalian
tulis sendiri kalimatnya sesuai dengan konteks gambarnya ya. Setelah itu ya kalian bisa uraikan dari kata satu ke kata yang lainnya atau dari kalimat satu ke kalimat lainnya menjadi sebuah paragraf ya. Kalian harus perhatikan penulisan huruf ininya ya, tanda bacanya harus diperhatikan ya. Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah kalian ya. Untuk gambar di halaman 28 kalian bisa praktekkan untuk bahan latihan di rumah ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai PKN. Yang pertama kita akan bahas yaitu berdoa ya. Jadi setiap manusia itu pasti yang kita mempunyai agama ya, kita semua mempunyai agama, mempunyai keyakinan masing-masing. Setiap kita memiliki cara berdoa yang berbeda-beda ya. Kalau agamanya Islam, doanya kayak gini. Kalau agamanya Buddha, doanya kayak gitu ya. Kita semua memiliki cara berdoa dengan cara yang berbeda-beda ya. Tentunya ketika kita berdoa, kita mengharapkan kepada Tuhan untuk kebaikan diri kita sendiri ya. Pasti doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu doa yang baik ya. Jadi ketika kita berdoa itu nggak hanya mendoakan untuk diri kita sendiri ya. Kita juga bisa mendoakan orang lain, baik itu orang tua kita, guru kita, kakak adik kita, teman-teman kita, dan lingkungan kita. Kita doakan ya, semoga apa yang kita inginkan cepat dikabulkan oleh Tuhan ya. Jadi bentuk doa itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang telah Dia berikan kepada kita ya. Berdoa bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di jalan ya, bisa dilakukan kapanpun, bisa di siang hari, bisa di malam hari ya, di sore hari dan sebagainya ya. Selanjutnya kita berbuat baik ya. Di sini kita akan membahas berbuat baik ya. Setiap kita pasti pernah berbuat baik ya. Kalau kita nggak pernah berbuat baik berarti kita orang jahat, berarti kita bukan warga negara yang baik ya. Jadi kita wajib berbuat baik ya. Karena kenapa? Suatu saat kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain ya. Ketika kita berbuat baik ya, tanpa kita minta bantuan kepada orang lain akan membantu kita dengan senang hati. Karena apa? Karena kita baik hati ya. Jadi berbuat baik itu bisa kita lakukan dengan siapa saja, dengan orang tua, dengan orang dewasa, dengan anak-anak ya. Tidak hanya untuk manusia ya, tetapi kita juga bisa berbuat baik kepada hewan. Dengan caranya gimana teacher? Banyak. Dengan cara memberinya makan, memberinya minum, merawatnya. Kalau berbuat baik dengan tumbuhan gimana teacher? Banyak ya. Jadi kita juga bisa berbuat baik kepada tumbuhan. Caranya gimana teacher? Dengan cara memberinya pupuk, menyiraminya di pagi hari dan sore hari ya, menyiangi rumputnya, merawatnya dan lain sebagainya ya. Jadi berbuat baik itu wajib bagi kita. Karena apa? Karena kita suatu saat akan membutuhkan bantuan orang lain ya. Berbuat baik juga tidak hanya kita lakukan kepada manusia, tetapi kepada hewan dan tumbuhan juga ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai matematika. Pembahasan kita sama halnya di pembahasan sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan sifat pertukaran pada penjumlahan ya. Di sini teacher sudah kasih contohnya. Deli dan Nina berkunjung ke kebun stroberi. Mereka memetik stroberi dan meletakkannya dalam keranjang. Keranjang Deli berisi 92 stroberi, sedangkan keranjang Nina berisi 348 stroberi. Ya, jadi pertanyaannya, berapa jumlah stroberi mereka? Jadi kita bisa mengerjakannya dengan cara menjumlahkan ya. Berarti 92 ditambah 348 ya. Ingat ya, penjumlahan kita bisa tukarkan posisinya, atau kita bisa sering kita sebut dengan sifat pertukaran pada penjumlahan ya. Jadi ketika kita
menukarkan posisi pada soal penjumlahan pada angkanya itu tidak mengurangi ya hasil dari penjumlahan tersebut ya. Jadi bisa kita tulis 348 ditambah 92. Kita tentukan hasilnya dengan cara susun ke bawah. 348 kita jumlahkan dengan 92 ya. 8 ditambah 2 hasilnya 10, kita tulis 0, satunya kita simpankan. 1 ditambah 4 hasilnya 5, 5 ditambah 9 hasilnya 14, tulis 4-nya, satunya kita simpan. Ya, kemudian 1 tambah 3 hasilnya adalah 4. Jadi hasil dari 92 ditambah 348 atau 348 ditambah 92 hasilnya adalah 440 strawberry. Ya. Oke, anak-anak, cukup jelas penjelasan teacher hari ini. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung tanya ke WA teacher ya. Silakan dikerjakan tugasnya, nanti akan teacher share ke Google Classroom ya. Sampai jumpa. Goodbye.